Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa ya, yang pertama kali di bulan ini. Dan semoga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kita diterima oleh Allah azza wa jalla, sehingga bisa menjadi bekal kita, bisa memperberat timbangan kita kelak di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Ramadan yang Kurindu. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sudah memasuki di bab poin, yaitu tentang hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Dan qadarullah wa masya'a fa'al. PDF-nya masih belum selesai, insyaallah kalau tidak besok ya lusa, kalau tidak hari Senin, hari Selasa. Dan nanti akan kami bagikan secara gratis di channel kami, channel Telegram Maktabah An-Nafidah atau Pustaka An-Nafidah. Baik, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang memasuki ke poin berikutnya, yaitu hukum puasa Ramadan. Baik, bismillah. Pada umumnya puasa memiliki dua hukum. Pada umumnya puasa itu memiliki dua hukum. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, di antara puasa yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dan ini sudah sering kita dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini dipanggil oleh Allah bahwasanya diwajibkan atas kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menunaikan ibadah puasa. Dan hebatnya ibadah puasa ini, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dahulu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Jadi tidak hanya kepada kaum muslimin di zaman ini saja, tapi zaman dulu juga. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah puasa, tentunya dengan mungkin dengan cara ibadahnya berbeda, tidak seperti kita pada umumnya di zaman kita sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan, wahai orang-orang yang mengaku telah beriman kepada Allah, yang mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah, simaklah firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Kalian dipanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Namun mengapa kalian masih malas untuk berpuasa Ramadan? Padahal itu wajib untuk kalian. Mengenai ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah mengajak
berbicara kepada Allah mengajak berbicara kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Nah, puasa artinya adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan didasari niat yang tulus dari dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus demikian? Karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan jiwa dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak yang buruk. Jadi kalau kita berpuasa, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, secara baik kita sadari ataupun tidak, kita itu sedang membersihkan, menyucikan, ya, sedang menyuci apa itu jiwa kita yang sudah banyak sekali keburukan dan juga akhlak kita yang mungkin ternodai. Dengan berpuasa, akhlak kita insya Allah akan kembali menjadi baik dan jiwa kita yang tadinya penuh dengan dosa akan berguguran dosa-dosanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia telah mewajibkan puasa kepada kaum mukminin. Hal ini sebagaimana yang Dia wajibkan pula kepada umat-umat terdahulu. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Dengan demikian, ada suri tauladan bagi mereka, yaitu kaum mukminin dalam hal ini. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih baik dibandingkan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang sebelum mereka. Ya, perkataan beliau ini bisa dilihat di kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibnu Katsir, juz pertama halaman 132. Baik, pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil lain yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah wajib yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menunaikan salat, ya salat 5 waktu. Wa itaiz zakah, kemudian menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, kemudian menunaikan haji jika mampu. Man istata'a ilaihi sabila, jika mampu. Wa shaumi Ramadan, dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan inilah poin kita, ya, pembahasan kita. Diwajibkan untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Inilah dalil kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi dari ayat Al-Quran, kalau ini dari sabdanya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Umat Islam seluruhnya telah sepakat bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib. Ia termasuk dari rukun Islam yang harus diketahui dalam Islam secara mendasar. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Dia mengingkari dengan pengingkaran yang keluar dari lubuk hatinya. Dalam artian dia sampai mengatakan, puasa Ramadan itu enggak wajib. Puasa Ramadan itu kita kalau enggak mengerjakan ya enggak apa-apa. Dia benar-benar mengingkari. Maka ini bisa membuat dirinya itu keluar dari agama Islam. Fana'udzubillah. Kesimpulannya, hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Nah, itu tadi hukum puasa yang wajib. Adapun contoh dari puasa-puasa sunnah, ya karena tadi di awal disebutkan puasa itu hukumnya ada 2, ada wajib dan juga sunnah. Ya, sekurang-kurangnya ada 2. Yang wajib itu contohnya tadi puasa di bulan Ramadan. Nah, adapun contoh dari puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bait dan yang lainnya. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Ya, jadi ini pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang, yaitu mengenai gembira menyambutnya.
Menyambut siapa ini? Yaitu menyambut bulan Ramadan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi untuk PDF insyaallah besok atau lusa nanti akan kami kabari di Facebook insyaallah. فنختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.